Ya, Safira, saat ini juga IHSG berhasil tetap melanjutkan penguatannya di 0,39% dari segi jumlah-jumlah emiten juga secara per emiten juga jauh lebih banyak ya emiten-emiten yang menguat. Dan tentunya ada harapan juga semester 2 ini akan semakin cemerlang pergerakannya kembali ke Mhm. level 7 ribuan yang kita berharap bersama. Lalu untuk hari ini bagaimana kira-kira analisa Anda terhadap IHSG? Ya, terima kasih Safrina. Pemirsa dan juga Safrina, kalau misalnya kita lihat begitu ya, IHSG ini terpantau memang menguat pada awal perdagangan Senin, di mana memang investor sebenarnya cenderung merespon positif nih dari pelantikan beberapa menteri di pagi hari tadi. Ya, Bahkan di ya. sesi satu juga pergerakan IHSG seperti yang Anda katakan ini nyaris melesat 1% dan berhasil menyentuh level psikologis 6.900. Namun tentu saja pekan ini akan menjadi pekan yang sibuk. Serangkaian data ekonomi penting juga akan dirilis. Awal pekan saja kita sudah disuguhkan dengan rilis neraca dagang yang tercatat tembus 3,45 miliar US dollar pada Juni 2023. Surplus ini naik karena memang adanya penurunan impor menjadi 17,15 miliar US dollar atau turun 19,4% dari bulan sebelumnya. Kalau kita lihat memang impor pada bulan Juni ini memang tercatat juga turun 19,4% menjadi 17,15 miliar US dollar didorong oleh penurunan impor mesin dan peralatan mekanik, impor kendaraan dan juga bagiannya serta impor migas. Meskipun demikian begitu ya dari beberapa dalam negeri sejumlah data ekonomi ini nampak membaik yang bisa menjadi penopang kuatnya pasar keuangan di tengah tekanan dari China seperti melandainya inflasi sesuai dengan target Bank Indonesia juga rilisnya juga peraturan mengenai DHE atau devisa hasil ekspor. Nah, kalau kita lihat soal DHE ini dibuat lebih ketat lagi termasuk memang mewajibkan eksportir begitu ya menaruh DHE minimal 30% dengan jangka waktu paling singkat 3 bulan. Nah, aturan tersebut juga memungkinkan pemerintah mewajibkan konversi jika stabilitas ekonomi tengah goyang. Dan kalau kita lihat memang pengetatan aturan ini diharapkan mampu menambah pasukan dolar ke Amerika Serikat ke dalam negeri sehingga memang rupiah bisa semakin kuat ke depannya dan paling nggak bisa mendahului Singapura begitu ya yang biasanya Iya. menjadi parkir si Iya, iya. dolar-dolar dari para Trade hub pengusaha. ya, trade Ya, hub ya. Jadi memang hub dari perdagangan ini kita ya. harapkan dengan devisa hasil ekspor ini juga semakin memperkuat posisi Indonesia dalam hal juga tidak hanya memarkirkan DHE-nya lebih lama lagi untuk para eksportir, namun juga berpengaruh terhadap pergerakan dan penguatan dari mata uang Garuda sendiri. Ya. Nah, hari ini seperti apa kira-kira pergerakan rupiah menurut analisa Anda, Safira? Iya, seperti tadi yang kita sudah sampaikan begitu ya, di awal rupiah memang tumbang sebenarnya berbalik arah nih dari pergerakan IHSG yang bergerak di zona hijau namun rupiah nyatanya tidak sesuai harapan. Tapi kalau misalkan kita beralih begitu ya alasannya kenapa rupiah bisa berbalik arah ini ternyata rupiah tumbang karena China. Jadi harapan itu pupus begitu ya, rupiah dibuka tumbang terhadap dolar Amerika Serikat setelah dirilis hasil produk domestik bruto atau PDB China yang lebih rendah dari ekspektasi pasar. Ini kalau kita lihat dilansir dari data Refinitiv, rupiah dibuka tadi di pagi di posisi 14.985 per 1 dolar, tetapi kemudian terus melemah begitu ya saat ini ke level 15.000. Nah, kalau kita lihat nilai tukar rupiah sudah melemah 0,3% terhadap dolar AS. Pelemahan hari ini juga memutus tren positif rupiah seperti yang Anda katakan Syafrina. Ini yang sempat menguat dalam 4 hari beruntun di Iya, minggu kemarin. iya. Cuma memang kembali lagi pengetatan aturan DHE tadi juga sebenarnya diharapkan Iya. akan meningkatkan pasokan dolar Amerika Serikat di Indonesia sehingga memang rupiah dapat menguat di masa mendatang terhadap greenback. Kita harapkan ya memang benar nanti devisa hasil ekspor mungkin tidak langsung direct impact tapi Ya. mungkin dalam 2-3 bulan kita mulai terasa dengan adanya parkirnya devisa di Indonesia dari ekspornya yang lebih lama ini akan memberikan support yang kuat dalam hal stabilitas mata uang rupiah dan kembali tekan ke level di bawah 15.000 itu yang kita harapkan tentunya bersama. Nah, di satu sisi mungkin ada beberapa sentimen-sentimen dari eksternal yang juga perlu diperhatikan oleh IHSG. Salah satunya adalah perekonomian China sebagai mitra dagang utama Indonesia yang nyatanya memang belum begitu sesuai harapan dalam perbaikannya. Padahal zero covid policy sudah ditetapkan dari Desember lalu dan juga ada penurunan loan prime rate dari Central Bank of China atau PBOC yang diharapkan dapat menstimulus pergerakan ekonomi di China sendiri. Namun nyatanya ternyata data ekonomi China masih lesu ya, Safira. Betul sekali Syafrina, ini kalau kita lihat China memang sebagai negara dengan perekonomian terbesar begitu ya kepada Indonesia memang Iya. sangat berpengaruh. Ini memang mengumumkan pertumbuhan PDB secara tahunannya yang naik sebesar 6,3% year on year atau lebih rendah dari ekspektasi pasar yang berada di angka 7,3% year on year. Akan tetapi kalau kita lihat hasil ini juga lebih tinggi dari kuartal 1 2023 yang memang tumbuh sebesar 4,5% year on year. Tapi meskipun begitu ekspor China juga dilaporkan turun dengan besaran paling jumbo
dalam 3 tahun pada Juni. Angkanya ini merosot lebih buruk lagi dari perkiraan, yakni 12,4% year on year. Sementara kalau kita lihat impor juga turun lebih dari yang diharapkan, yakni sebesar 6,8% year on year. Ini Syafrina menandakan bahwa memang ekonomi China ini tampak semakin terpukul. Negara yang dipimpin oleh Xi Jinping ini tampak kehilangan momentum begitu ya untuk pulih setelah tertekan dari COVID-19. Dan tentunya pelemahan ekonomi China ini menjadi sinyal buruk bagi dunia, terutama Asia, mengingat memang Tiongkok adalah motor utama penggerak ekonomi di kawasan Asia. Ya betul sekali. Apa yang terjadi di China ini sangat berpengaruh terhadap Indonesia karena memang mitra perdagangan nomor satu Indonesia adalah China. Kita harapkan juga sebenarnya ini juga bisa menjadi salah satu yang bisa mengalihkan dari perekonomian Indonesia, tidak hanya utamanya adalah mitra dagang China, namun juga mungkin beberapa negara lain. Kita harapkan jangan sampai kehilangan momentum pemulihan ekonomi ini seperti apa yang dirasakan oleh China. Nah, ngomong-ngomong momentum pemulihan ekonomi, kita juga lihat di IHSG di beberapa hari terakhir ini kan kita lihat sebenarnya juga sangat-sangat sumringah pergerakannya. Di hari ini juga saya lihat secara sektoral, secara emiten, ada sektor-sektor yang biasanya harus terjerembab di semester 1 kemarin, hari ini malah berhasil bergerak begitu baik. Seperti apa pergerakannya yang perlu diperhatikan para pelaku pasar? Ya, kalau kita lihat movers hari ini, pertama tadi di sesi 1 kita lihat Gotoh berada di paling atas begitu ya. Kalau kita lihat di sesi 1 tadi berada di sekitaran 5,31%. Kalau kita lihat saham Gojek, Tokopedia ini, Gotoh berhasil mencatatkan penguatan sepanjang sepekan terakhir, dan memang penguatan tersebut ditopang oleh aksi borong investor asing yang memang sudah terapresiasi dalam saham teknologi ini, mengikuti penguatan harga saham sektor teknologi global dalam beberapa pekan terakhir. Kalau kita lihat sepanjang pekan kemarin memang Gotoh berhasil naik dalam 3 hari beruntun yang memuat returnnya udah sebesar 4,63%. Penguatan tersebut ini menjadikan Gotoh menjadi salah satu dari beberapa saham pendorong penguatan IDX Tekno. Dan kalau kita lihat Gotoh sendiri ini memiliki bobot sekitar 3% ya terhadap indeks dari Bursa Efek Indonesia, dan juga menjadi konstituen terbesar di IDX Tekno dengan bobot 25,5% per Juni 2023. Hal ini juga membuat apresiasi saham Gotoh juga pasti ikut terdongkrak karena kinerja positif IHSG yang naik 2,28%. Dan IDX Tekno juga menguat di 4,26% pada pekan lalu. Dan kalau kita lihat memang penguatan harga saham Gotoh juga sejalan sebenarnya dengan kenaikan indeks saham teknologi global yang minggu lalu juga menorehkan kinerja yang sangat fantastik atau ciamik begitu. Ini di atas 3%, Nasdaq dan juga bahkan di Hong Kong itu sudah naik di atas 5% indeks Ini Hong Kong. untuk Gotoh ya, ini luar biasa juga. Kita berusaha mengamati bagaimana semester 2 2023 ini akan berpengaruh terhadap sektor teknologi, karena memang semester 1 kemarin sudah begitu lesu karena memang ada sentimen dari kenaikan suku bunga tinggi dari Bank Sentral seluruh dunia yang akhirnya memukul sektor-sektor teknologi. Nah, kita harapkan juga di semester 2 ini ada sedikit harapan untuk sektor teknologi kembali cemerlang ya, karena kan tadi market cap-nya begitu besar ya untuk IHSG, dan kita harapkan juga akan tertransaksi ke pergerakan IHSG secara general. Ya, tapi menarik kalau untuk sektor teknologi, Syafrina, kalau misalnya kita melihat begitu ya pergerakan teknologi di luar negeri gitu, khususnya kita kiblat di Amerika Serikat, itu memang sangat sedang naik kembali karena ada AI. ekspektasi AI Itu. ya, Jadi AI. kayak investor melihat perkembangan AI ini sangat ada prospeknya ke depan, jadi memang sehingga diproyeksikan saham teknologi atau sektor teknologi ini akan tumbuh pesat di tahun ini. Jangka panjangnya sangat baik ya, technology is the future ya tentunya. Nah, di satu sisi untuk bursa efek domestik, kalau kita ngomongin market cap besar, selain tadi sektor teknologi ada Gotoh, kita tahu ada beberapa sektor-sektor yang memang sangat berperan dalam hal penguatan IHSG secara general, yaitu adalah sektor-sektor komoditas atau sektor energi. Kira-kira pergerakannya hari ini seperti apa, dan juga bagaimana dampaknya dari harga batu bara yang memang kembali mentereng lagi nih, Safira? Iya, kalau kita lihat menarik, saham batubara RI ini sudah sebenarnya kembali bergairah begitu ya, meski harga batubara dunia juga belum ada tanda-tanda untuk bangkit hingga hari ini. Kalau kita lihat pekan lalu saja harga batubara ini hanya mencatatkan sekali penguatan setelah 4 hari beruntun mengalami koreksi. Bahkan memang koreksi sudah terjadi sejak perdagangan 4 Juli 2023. Sejak saat itu harga batubara juga sudah mencatatkan koreksi 8 hari beruntun dengan total penurunan ini sudah mencapai nyaris 16% begitu ya. Ini kalau kita lihat harga batubara saat ini sudah mencapai titik terendah terhitung sejak 2 tahun lalu yang pada 25 Juni 2021. Dan kalau kita lihat memang berbagai sentimen negatif terus menyelimuti harga batubara,
mulai dari lesunya ekonomi China, melandainya permintaan dari India dan juga Eropa, serta jatuhnya harga gas alam yang membuat harga batu bara ini tak mampu menguat. Kalau kita lihat di Jumat akhir pekan lalu memang sudah ditutup melesat 4,4% di posisi 132,75 US dollar per ton. Itu pun juga menjadi satu-satunya penguatan pada perdagangan di pekan ini. Tapi kalau kita lihat berdasarkan emiten-emiten dalam negeri begitu ya, ini justru berada di zona penguatan semuanya mayoritas. Ini kalau kita lihat ada Bayan yang menguat 0,4%, lalu ada Bumi yang melesat cukup signifikan juga 1,5%, diikuti oleh Adaro 1,69% dan juga Bukit Asam PTBA 0,72%. Dan ternyata masih ada harapan ya dari penguatan emiten-emiten batu bara ini, walaupun harga komoditas juga kembali ke level normalisasi dan berada kembali di level 120 sampai 130-an per metrik ton US dollar. Namun ternyata masih ada secerca harapan untuk komoditas batu bara dari segi emiten, karena memang secara fundamental mungkin bisnis masing-masing industri atau perusahaan di sektor batubara juga masih baik. Namun secara overall kita harapkan, karena ini sudah hari Senin dan sudah penguatannya sejak Senin lalu, kita harapkan ini menjadi semester yang cemerlang untuk pergerakan bursa efek domestik. Terima kasih banyak Safira analisanya. Terima kasih Safrina.